Jadi sekali lagi shalom, selamat petang, selamat minggu sore. Minum kabar, awasi, bersih ringan. Puji Tuhan, hari ini kita ada kesempatan bersama. Ini kali kedua saya datang di sini. Kali yang pertama itu saya tidak silap 2019. Waktu seminar gembala bersama dengan Korea pada waktu itu, kalau saya tidak silap ingat dia punya tahun 2019. Dan tahun ini datang sekali lagi di sini berkongsi firman. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Amin. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk mendengar isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita pelajari bersama pada pertama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, Pencipta langit dan ada banyak hal Tuhan yang Engkau sudah lakukan di dalam kehidupan yang harus kami syukuri. Hari ini kami berkumpul di tempat ini bukan karena uangnya, bukan karena sihatnya, tetapi Engkau yang sudah memampukan sehingga kami ada kerinduan untuk datang bersama di tempat ini, memuji, meninggikan, terusnya belajar akan firman. Firman Engkau adalah pelita dan terang bagi jalan. Sebab itu Tuhan, ajar kami supaya kami dengan setia terus mau belajar kebenaran firman. Berbicaralah ya Tuhan, dengan rendah hati kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembinai Ciawi Singaran di Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita, kalau kita menghayati kehidupan kita, mungkin ada yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dan kalau kita menghayati kehidupan kita sehingga saat ini, sudah pasti ada waktu di mana keadaan kita sangat terpuruk. Kita berada di, orang katakan, paling bawah. Siapa pernah mengalami keadaan yang dia rasa sangat sukar untuk dia keluar dari keadaan yang sedang dia hadapi. Saya percaya kita semua ada masa-masa kita menghadapi situasi seperti ini. Tapi hari ini kita berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat, sebab Tuhan yang sudah memampukan kita. Amin. Jadi banyak alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks firman Tuhan yang sudah disediakan untuk kita pelajari bersama pada petang hari ini diambil dalam Injil Lukas bab yang ke-11 atau pasal yang ke-11 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11. Di dalam Injil Lukas bab atau pasal yang ke-11 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11. Saya bacakan di sini di bawah tajuk pengajaran Yesus tentang doa. Saya bacakan. Yesus berdoa di suatu tempat, dan setelah dia berhenti, seorang daripada muridnya berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Ya Bapa, sucilah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Berilah kami makanan setiap hari. Ampunkanlah dosa-dosa, sebagaimana kami mengampuni setiap orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda." Yesus meneruskan katanya, "Siapakah antara kamu yang akan pergi kepada sahabatnya pada lewat malam lalu berkata kepadanya, 'Hai sahabat, pinjamlah aku 3 buku roti.
Karena seorang sahabatku telah singgah di rumahku dalam perjalanannya, dan aku tiada makanan apa-apa untuk dihidangkan. Sahabat itu menjawab dari dalam rumahnya, "Janganlah ganggu aku, karena pintu sudah dikunci, dan kami semua telah pun masuk tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan apa-apa." Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu bahwa sungguh pun dia tidak mau bangun memberikan pinjaman itu kepadamu, karena kamu sahabatnya. Tetapi dia akan bangun juga dan memberikan pinjaman seberapa banyak yang kamu perlukan, kalau kamu tidak segan untuk terus meminta daripadanya." Ayat 9. "Oleh itu aku berkata kepadamu, mintalah dan kamu akan menerima, carilah dan kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu dan pintu akan dibuka untukmu. Setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu akan dibuka untuknya." Ayat yang terakhir, "Bapa yang manakah antara kamu akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan?" Demikianlah ayat pembacaan firman Tuhan sebentar tadi. Mungkin kami kelas gembala ada miskomunikasi sedikit. Kalau saya tanya dia, "Kamu ada tema khusus kan?" Bisa berikut yang tema umum di hari Minggu. Jadi saya punya tema, punya persiapan pun memang berdasarkan teks yang sudah disediakan tentang doa. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang bulan ini kita akan belajar satu tema yang ada kaitannya dengan tema bulan yang lalu. Bulan lalu apa? Kita punya tema besar, pasal apa? Pentakosta. Dan untuk bulan ini kita belajar dia punya sambungan. Kehidupan setelah atau kehidupan selepas Pentakosta. Dan subtema, dengarkanlah. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar menghayati pembelajaran firman Tuhan sepanjang bulan yang sudah berlalu tentang Pentakosta atau Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, peristiwa pencurahan Roh Kudus itu adalah satu hal yang sangat penting. Kenapa penting? Sebab melalui pencurahan Roh Kudus, orang percaya pada waktu zaman gereja awal, mereka mendapat keberanian. Bahkan mereka sebelumnya hanya menjadi pengikut. Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Mereka hanya menjadi pengikut, tetapi mereka tidak paham tentang firman Tuhan, ataupun mereka masih belum ada keberanian. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus ini berlaku, terjadi pertobatan besar-besaran. Setelah pencurahan Roh Kudus berlaku, di mana yang sebelumnya tidak mengerti firman Tuhan, akhirnya mereka jadi mengerti, mereka paham akan firman Tuhan. Bahkan setelah dikuasai oleh Roh Kudus, para jemaat, para gereja awal, mereka mulai bersaksi. Mereka ada semangat yang baru, bahkan mereka berani bersaksi. Mereka tidak takut, apapun, biarpun saya mati untuk kasih saya ceritakan firman Tuhan, saya tidak takut. Mereka ada keberanian setelah pencurahan Roh Kudus. Ini sangat penting pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau kita berbalik kepada pembacaan sebentar tadi, di dalam pembacaan sebentar tadi kita menemukan, kita dapat melihat mengenai pengajaran Yesus tentang doa. Mungkin sudah kita selalu dengarkan di pasal teks, pengajaran Yesus tentang doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya.
Nah, di dalam pasal ini diceritakan bahwa satu masa ketika Yesus sedang berdoa, dan ketika Yesus sudah siap berdoa, salah satu muridnya datang kepada Yesus untuk dia minta diajarkan cara untuk berdoa. Sebab para murid melihat betapa dekatnya hubungan Yesus dengan Bapa di surga melalui doa. Jadi mereka datang kepada Yesus, mereka minta diajarkan cara untuk berdoa. Lalu Yesus dengan lemah lembut, dengan penuh kasih, dia memberikan pengajaran yang mendalam tentang doa. Ataupun yang kita pahami doa Bapa kami, doa Bapa, yang selalu kita ucapkan atau kita ungkapkan setiap hari ini. Nah, jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini, untuk mudah kita paham, doa ini adalah satu komunikasi kita, ataupun kita bercerita, kita mengungkapkan sesuatu kepada Tuhan. Siapa sini yang rasa-rasa doa ini senang dibuat? Ada. Doa sebenarnya senang kan? Senang kita buat berdoa. Susah kan senang? Senang bukan berdoa. Tapi sadar atau tidak sadar, hal yang senang ini yang selalu kita kasih lupa di dalam kehidupan kita. Saya, bukan kami, saya. Selalu saya kasih lupa di doa. Sedangkan doa ini satu hal yang mudah, satu hal yang mudah untuk kita lakukan. Siapa di sini yang full berdoa selepas bangun berdoa, sebelum tidur berdoa? Kalau saya ada masa-masa bangun pagi belakangan berdoa. Apa yang pertama saya cari? Kamu tahu juga itu kan? Apa yang saya cari pertama? Apa itu? Telepon. Selalu telepon. Lupa lagi yang berdoa. Telepon dulu. Nanti baru berdoa. Ataupun kalau masa ada main bola, contohnya kayak Piala Dunia. Jam 3 main, kalau saya punya tim lah yang main. Jam 3 dia main, set alarm pasti saya terbangun. Saya tidak mau ketinggalan tim main bola. Jam 3 sanggup bangun. Coba kalau berdoa kita kasih set jam 3, dan mau bangun ke jam 3. Kalau saya mungkin caranya awal. Coba kita renungkan hal ini. Begitu mudah untuk berdoa, betul mudah, tetapi selalu kita abaikan, selalu kita lupakan di dalam kehidupan kita. Hal yang mudah sebenarnya, tapi selalu kita abaikan. Nah, satu hal yang menarik, kalau orang Yahudi, salah satu hal yang menarik tentang doa, kalau mereka ketika mereka berdoa pada waktu pagi, mereka akan pastikan mereka lebih dulu berdoa daripada ayam berkokok. Mereka cukup berdisiplin tahu dalam hal doa. Mereka akan pastikan sebelum ayam berkokok mereka sudah berdoa. Sebab kenapa? Mereka akan merasa malu kalau ayam lagi duluan menegur sang pencipta daripada manusia yang istimewa menegur sang pencipta. Sebenarnya saya ditegur hal ini. Pernah juga pas saya bangun jam 10, sudah berapa kali ayam berkokok. Apalagi kalau sebelum ayam berkokok. Tapi orang Yahudi pada waktu itu mereka begitu berdisiplin di dalam hal doa. Jadi rasa-rasa kita beli buat kayak di sini. Beli bahkan. Amin. Masih suka cita. Amin. Biar macam susah kan kita mau buat, tapi boleh. Kita minta kekuatan dari Roh Kudus. Supaya lepas kita bangun, kita tegur dulu sang pencipta. Hal-hal dunia pas belakang dulu lah, kalau boleh. Paling utama Tuhan. Dalam satu hari carilah masa yang kita tidak diganggu apa-apa, tidak diganggu oleh telepon, tidak diganggu oleh apapun. 5 menit sudah memadai tiap hari. Tapi 5 menit lama kan kalau kita berdoa. 10 menit lama kan kalau berdoa. Tapi kalau kita buat hal-hal yang kita rasa seronok, 10 menit enggak cukup masa. Kalau saya lah yang memang orang pandai main game juga, 10 menit itu
cukuplah untuk saya main game. Tetapi berdoa sebelum ini, bilalah dia magis. Bilalah dia magis. Pandai timbul dalam hati, pandai bosan. Kenapa begitu? Perlu ada motivasi. Motivasi yang benar. Untuk apa kita datang kepada Tuhan? Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita ada persoalan juga. Nobrama tu perlu minta doa. Kenapa saya perlu berdoa? Sedangkan Tuhan itu sempurna. Yang selalu kita dengar di dalam doa juga kan, ya Tuhan, masih banyak hal yang kami perlukan, tetapi kami tahu Engkau lebih memahami apa yang kami perlukan. Selalu kan kita berdoa seperti itu juga. Mungkin kita akan berpikir, kita ada persoalan, kenapa saya perlu berdoa? Sedangkan Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati saya. Kenapa kita perlu berdoa? Sedangkan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Ada yang mau jawab, kenapa kita perlu berdoa? Nah, kenapa kita perlu berdoa? Yang pertama, kita perlu berdoa sebab Tuhan yang suruh kita, bukan si gembala, masih pendeta yang suruh kita berdoa. Tuhan yang suruh kita berdoa. Ada satu pepatah yang saya sangat suka. Kenapa kita tidak ada masa, kita tidak ada waktu kepada yang menciptakan waktu? Siapa yang cipta masa? Siapa yang cipta waktu? Manusia kan? Tuhan yang cipta. Jadi kenapa kita tidak ada masa kepada yang sudah menciptakan masa? Pelik kan? Kita tidak ada masa kepada yang sudah menciptakan masa. Rasa-rasanya kenapa begitu? Itu selalu cakap lingkaran di riba. Itu kan selalu kita dengar lingkaran biasa hukum riba. Selalu melangkah dengan kesalahan-kesalahan. Percayakah kita kalau kita selalu cakap seperti ini ataupun kita amalkan seperti ini, sebenarnya kita sedang membenarkan diri kita sendiri. Biasalah manusia, ada manusia yang sempurna. Gembira pada itu, cakap saja itu. Sebenarnya kita sedang membenarkan diri kita sendiri. Padahal kita memang tidak mau pun berdoa kepada Tuhan. Padahal memang kita tidak mau pun memberikan waktu kita kepada Tuhan. Tetapi yang kita cakap, isai mau karang lalu kesalahan, ngarang musik kemungkinan begitu. Ini yang selalu kita dengarkan. Jadi kenapa kita tidak ada masa kepada yang sudah menciptakan masa? Kita renungkan hal ini. Dan yang kedua, kenapa kita perlu berdoa? Sebab Tuhan Yesus dan gereja mula-mula juga mereka memberikan teladan, mereka memberikan contoh bahwa mereka juga berdoa. Jadi ini maksudnya betapa pentingnya hal berdoa. Jadi mulai hari ini kita ingat, sebelum kita keluar kerja, biarlah dengan singkat kita tetap berdoa. Jangan yang selalu orang main-main Tuhan macam biasa, itu janganlah. Itu macam kita tidak ada kesungguhan pun untuk berdoa. Selalu jangan kalau main-main Tuhan macam biasa. Amin. Selalu jangan masa makan Tuhan macam biasa. Amin. Siap. Macam kita tidak ada kesungguhan untuk datang kepada Tuhan melalui doa. Ada yang tanya saya, boleh berdoa ke masa baring-baring? Kalau kita mau sesuatu kita berdiri kan? Kenapa mau berdoa? Kita datang kepada Tuhan, kita belum berbaring. Kalau masih boleh duduk. Memang kita akan cakap Tuhan paham, walaupun saya baring-baring Tuhan dengar hati saya. Tetapi kalau kita mau cari sesuatu, kita sanggup bangun, berdiri dan ambil. Kenapa kalau berdoa kita manjakan diri kita baring-baring berdoa? Kecuali kalau kita sakit, itu lain cerita. Tapi mesti ada kesungguhan kita untuk datang, komitmen kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita sadar atau tidak sadar, doa ini sebenarnya cara atau sarana untuk mendapatkan jalan keluar
dari masalah yang sedang kita hadapi. Tidak ada istilah nasib-nasib di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Selalu kan kita cakapi, nasib lagi saya tidak jatuh di parit, nasib lagi saya sempat break. Semua kita pakai nasib kan. Sebenarnya itu semua adalah berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada namanya istilah nasib. Jadi apa yang perlu kita kasih keluar dari mulut kita? Syukur saya tidak jatuh. Syukur saya tidak terlambat dia. Syukurlah saya sempat break juga. Jadi kita belajar pakai apa ini? Boleh? Syukur. Jangan kita selalu pakai nasib lagi. Seolah-olah kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Nasib lagi saya tidak ikut ke orang sama lagi. Nah, selalu kan kita cakap begitu. Jadi mulai dari hari ini kita belajar cakap syukur. Syukurlah Tuhan sudah menjaga saya. Syukurlah Tuhan sudah melindungi saya. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi melalui pembacaan sebentar tadi, melalui firman Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, doa itu merupakan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Doa itu adalah pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Ada ramai orang yang memahami bahwa doa itu hanyalah satu permintaan, hanya satu ungkapan permintaan kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya itu yang kemudian. Yang lagi penting, doa itu merupakan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Ini sangat penting di dalam doa kita. Tapi ini sudah kita amalkan di dalam doa-doa kita. Tidak kita berdoa yang terus kita Tuhan bagi saya. Tidak kan. Tapi kita dahulukan dulu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, kemudian baru kita masuk pada bahan-bahan doa kita. Jadi ini adalah satu hal yang penting mesti kita ingat. Doa merupakan pujian dan syukur kepada Tuhan. Pujian itu bukan hanya dengan lagu-lagu pujian, tapi pujian itu juga melalui doa dan perbuatan-perbuatan. Itu yang pertama. Nah, masuk yang kedua. Doa itu barulah kita masuk kepada permohonan. Doa ini adalah permohonan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan mengajar kita meminta atau memohon kepadanya itu sesuai dengan keperluan dan kehendak Tuhan, bukan keinginan kita. Saudara atau kita selalunya di dalam doa kita lebih cenderung meminta apa yang kita mau, bukan apa yang kita perlukan. Selalu toko minta posit pinoringan dan toko itu keperluan di toko kanan, tetapi ini keinginan kita. Ini selalu terjadi kan? Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi sebenarnya itu bukan apa yang betul-betul kita perlukan, tetapi apa yang betul-betul kita inginkan. Ini perbedaan apa yang kita inginkan dan apa yang kita perlukan. Ini dua hal yang sangat-sangat berbeda. Jadi ketika kita berdoa apa yang sesuai dengan kehendaknya itu keperluan, bukan keinginan. Keinginan ada banyak jenis. Tuhan saya mau ini, tapi bukan keperluan kita pun. Jadi mesti kita ingat bahwa kita memohon kepada Tuhan sesuai dengan keperluan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, cara Tuhan menjawab doa itu ada 3. Yang pertama, yes, iya. Maksudnya kita berdoa 1 hari 2 hari lepas, saya bersyukur. Betul-betul yang saya doakan saya dapat. Pernah kita alami? Pernah kita alami kan seperti ini? Saya juga ada kesaksian. Masa saya masih di LS pada waktu itu, masa tahun pertama. Pada waktu itu saya betul-betul kosong. Memang sangat-sangat kosong pada waktu itu. Boleh dicakap persambahan pun sudah tidak ada. Mau makan pun tinggal minta buat buka, kasihan sama kawan-kawan. Nah, 1 kali ada kawan datang, tapi tujuan dia datang bukan untuk melawat. Kebetulan saja dia
ada lawatan kerja di Matumu pada waktu itu. Lalu dia datang di Aspur. Jadi kami cerita. Ketika dia balik, dia salam saya pun salam lah. Tapi saya rasa ada sesuatu lah macam kertas. Tapi saya cakap tidak baik, malu-malu kucing. Tidak baik. Tapi dalam hati, syukur Tuhan dengar saya punya doa. Nah, cara Tuhan menjawab doa. Ada yang terus, iya, saya berikan kepada kamu. Itu yang pertama, cara Tuhan menjawab doa. Yang kedua, no. Bukan untuk kau ini, bukan. Mungkin ini satu hal yang menyakitkan untuk kita kan, ketika kita berdoa dan tidak ada jawaban. Tuhan bilang tidak. Jangan apa saja, tidak. Mungkin ini menyakitkan bagi kita, ketika apa yang kita doakan tidak dimakbulkan oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan mengatakan tidak, maksudnya ada hal yang jauh lebih baik yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan sudah bagi tanda nokta untuk doa-doa kita, janganlah kita pandai-pandai kasih jadi tanda tanya. Tuhan bilang cukup kok, anak Tuhan. Ada tanda tanya. Tuhan sudah bagi nokta, tapi kita bagi tanda tanya. Mungkin baru koma gitu, belum lagi nokta. Kita selalu begini kan. Kalau Tuhan bilang tidak, itu memang tidak. Nah, yang ketiga, apa itu? Sabar, tunggu dulu. Maksudnya Tuhan tidak terus bagi kepada kita, tetapi Tuhan memberikan sesuai dengan waktu Tuhan. Yang selalu kita post di status itu indah pada waktunya. Betul kan? Indah pada waktunya. Yang dimaksudkan indah pada waktunya, inilah indah pada waktunya. Tuhan bilang tunggu, sabar. Kita pun sabarlah. Indah pada waktunya. Itu maksud indah pada waktunya. Bukan sebab kita sakit hati terus indah pada waktunya. Tapi indah pada waktunya maksudnya waktu yang sesuai untuk Tuhan berikan bagi segala doa-doa. Jadi kita ingat, yang pertama itu ya, terus yang kedua tidak, bukan. Yang ketiga sabar, tunggu. Yang selalu kita terima di mana? Sabar, tunggu dulu. Ini selalu kita terima kan? Sabar, tunggu dulu. Pasti ada jawaban pada segala doa-doa kita. Nah, yang ketiga, doa ini merupakan ungkapan pertaubatan. Doa merupakan ungkapan pertaubatan kita. Ini sangat penting. Di dalam doa ini memerlukan kejujuran dalam hati. Mungkin kita ada sesuatu kesalahan yang kita lakukan yang malu untuk kita kongsikan kepada rekan-rekan kita. Kita rasa saya tidak layak sudah ini. Tetapi di dalam doa inilah peluang kita untuk menyatakan apa dosa-dosa kita kepada Tuhan. Menyatakan secara spesifik. Jangan malu-malu kepada Tuhan. Jangan malu-malu. Katakan kepada Tuhan. Tuhan itu penuh dengan kasih yang pasti akan mengampuni kita. Amin. Sebab di dalam dunia ini, kalau ada satu hari kamu rasa ada orang yang tidak buat salah, dalam satu hari ada manusia di dunia ini yang tidak melakukan kesalahan mencabarkan. Dalam satu hari rasa-rasa ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Saya mengaku saja, saya sebagai bekas gembala dalam satu hari pasti ada juga pikiran-pikiran yang jahat. Pikiran yang jahat yang kecil pun itu sudah namanya dosa. Dosa tetap dosa. Jadi dalam satu hari ini kalau Tuhan menilai kita syarat untuk masuk surga mesti kita buat salah. Bye-bye. Dia tahu siapa saja yang layak masuk surga. Kalau syarat Tuhan dalam satu hari mesti langsung tidak buat salah. Kalau hari ini kita tidak buat salah, besok buat salah, dia punya lupus, tidak cukup syarat. Kalau begini cara Tuhan menilai, gembala pun bye-bye lah, bye-bye, tidak akan terus.
mesti kita diselamatkan karena anugerah. Nah, ini penting, anugerah daripada Tuhan, bukan perbuatan baik kita. Tetapi mesti kita jangan salah paham tentang anugerah ini. Selalu orang pikir, oh saya sudah percaya kepada Yesus, jadi saya selamat ini. Konsepnya juga bukan begitu. Maksudnya ketika kita sudah menerima anugerah, apa bukti bahwa kita sudah menerima anugerah? Melalui perbuatan kita. Jadi dalam satu hari mesti ada dosa yang kita buatkan. Jadi masa kita berdoa, kita meminta ampun kepada Tuhan. Kita minta maaf kepada Tuhan. Untuk satu hari ini, nanti malam kita balik, kita berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan. Walaupun tadi kita sudah berdoa pengampunan, tetapi lepas kita keluar dari tempat ini, siapa tahu itu iblis dia tidak suka kita balik. Dia kacau pikiran kita satu kali lagi, ada lagi pikiran kita, dosa lagi balik. Jadi nanti malam berdoa pengampunan dosa. Setiap saat berdoa ampun kepada Tuhan. Kalau saya berdoa, saya suruh Tuhan, tolong kuasai hati dan pikiran saya. Sebab hati dan pikiran ini yang selalu menjerat kita untuk jatuh dalam dosa. Doa merupakan ungkapan pertobatan. Nah, yang ketiga, berdoalah seolah-olah kita sedang bercerita dengan seorang sahabat tanpa mengurangi penghormatan kita kepada Tuhan. Nah, kalau saya sama si pendeta bercerita, sebab kami rapat, pasti ada keakraban, ada rasa kedekatan di sana, apalagi kepada Tuhan. Tapi kalau kawan-kawan bercerita, mesti ada masa-masa yang kecakap tidak baguskan kita lebih main. Sama Tuhan jangan lalu itu, yang langsung kita hormat kepada Tuhan. Berbicaralah, berdoalah kepada Tuhan seperti kita bercerita kepada seorang sahabat tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, kita semakin takut kepada Tuhan. Nah, takut kepada Tuhan ini dengan takut kepada hal-hal di dunia itu berbeda. Sebagai satu contoh, kalau kita takut dikejar anjing, apa yang kita buat? Kita mau dekat, kita mau lari. Kita dekat, kita mau lari. Kita mau lari kan? Mestilah anjing mau kita mau dekat. Tetapi kalau takut kepada Tuhan itu berlawanan. Takut kepada Tuhan kita semakin dekat kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kesimpulan saya mau memberikan satu ilustrasi atau cerita. Ada seorang askar yang tersisa di dalam peperangan. Di dalam kumpulannya tinggal dia satu orang lagi yang hidup, tapi dia punya musuh-musuh masih banyak. Tentara ini dia melarikan diri di suatu tempat yang berbatu. Ada banyak batu di sana dia nampak. Lalu di kawasan yang berbatu itu ada satu lubang yang boleh menguatkan dirinya. Dan musuh-musuhnya sedang berusaha untuk mencari dia. Nah, ketika tentara ini berada di dalam lubang tersebut, dia berdoa, Tuhan, tolong saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan jauhkan saya dari musuh-musuh yang sedang mencari saya. Lalu dalam masa yang sama, tentara itu melihat ada laba-laba yang sedang membuat sarang di atas lubang itu. Lalu di dalam hati tentara itu, Tuhan ini yang saya mau. Pasti kalau ini saja musuh saya masih nampak, saya ada bertakut di sini. Lalu ketika kumpulan tentara itu, kumpulan musuh itu sampai di sana, salah seorang ketua musuh itu mengatakan, tidak perlu masuk di sana. Sebab kenapa? Kalau ada orang di dalam lubang ini, pasti sarang laba-laba ini sudah rusak. Lalu mereka meninggalkan tempat itu. Lalu tentara yang tersisa ini selamat hanya dengan sarang laba-laba sarang laba-laba di atas lubang itu. Jadi di dalam doa kita, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pasti ada hal yang kita tidak pahami.
kecil apapun jawaban doa daripada Tuhan, sudah pasti itu adalah satu berkat yang sangat-sangat indah dan berguna di dalam kehidupan kita. Amin. Dan ketika kita sudah menerima berkat itu di dalam kehidupan kita, jangan kita berhenti mencari Tuhan hanya sampai di sana. Ketika kita sudah percaya, kita tidak mau cari Tuhan lagi. Ketika kita sudah mendapat berkat, kita tidak mau datang kepada Tuhan lagi. Tidak, bukan begitu. Tapi teruslah datang mencari Tuhan. Terus mencari Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Nah, di dalam bahasa Yunani, ucapan syukur itu disebut sebagai Eucharistia. Eucharistia yang bermaksud satu ungkapan terima kasih yang dinyatakan dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Jadi hari ini jemaat kamu mengadakan ibadah bersyukuran sebab Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kamu. Di dalam pekerjaan kamu Tuhan yang memampukan, dan untuk pelajar yang masih bersekolah Tuhan yang memberi kamu hikmat dan kebijaksanaan. Dan ingat, gereja ini satu masa akan datang memerlukan pelapis. Di mana-mana gereja PCI sekarang yang saya nampak memang rata-rata memerlukan pelapis. So kalau di sebelah tempat kami kebanyakan itu yang sudah bitoron, dia punya hamba-hamba Tuhan. Jadi perlu pelapis. So kalau tidak ada pelapis, gereja kita bukan semakin bertumbuh, tetapi semakin hanyut di dalam zaman. Jadi puji Tuhan, syukur, terus kita bersyukur kepada Tuhan selagi kita bernapas, selagi kita bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan, memampukan kita, melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur